Saya ini sudah selesai yang lain. Ini semua. Main lagi. Asal telepon 2 kali.
Halo, selamat siang. Memang di sana mobilnya. Selamat siang buat semua. Yang besar dia. Selamat siang semua. Ini yang begitu. Yo, Alex, ada. Saya batang ke sana. Ini jalan juga tidak bawa HP. Tidak. Dia parkir di. Iya, pertama itu orang telepon kok biar kau jadi ke sana. Saya kira di UGD sini itu banyak. Aduh, minta maaf. Saya kira masih di UGD depan. Saya tunggu di situ. Sampai program. Jadi, uang gorengan. Uang gorengan. Oh. Alex. Sian Alex. Selamat siang Alex. Alex ada? Tidak ada, Pak. Alex, proposal sudah jadi kan? Alex dong proposalnya su kirim. Aduh, luar biasa itu. Aduh. Ngeri, Pak, ngeri. Jadi gimana itu? Kalian tong ke rumah kah? Bisa. Kapan tidak ada operasi kah? Suara di rumah ini. Kuliah jadi saya pulang dulu. Oh. Wah. TTW yang bisa marah itu. Masa juga marah dia. Masa depan, Pak. Oh iya, baik, Pak. Luar biasa, Bapak dan Begitu ya. Mulai kan? Oke. Bapak tinggal klik saja.
Nah, kita klik. Go di jalan ya. Oke. Nah, kalau Putar itu. ada 100 ya. Iya dulu. Itu jalan. Jalan saja sambil. Ini sudah jam 2 jadi. Jam 2 ya. Oke. Bisa pakai sih terbaik. Enggak apa-apa, begitu box saja. Langsung ya bisa dengar suara tuh bisa tuh. Enggak usah. Coba. Ya, halo. Selamat sore. Sore ke siang. Selamat siang. Selamat siang. Sore. Siang. Selamat siang, Pak. Siang menjalan sore. Ya, ini dari mana saja ini yang sudah masuk? Iya, hadir. Timika. Oke. Iya, Bisa kita mulai kah? bisa Pak. Baik. bisa. Ya, baik. Kita mulai karena 2 SKS. Oleh karena itu mungkin sampai jam 3 lewat kita selesai. Oleh karena itu mungkin perkenalan dulu ya. Perkenalan saya berdiri dulu ya. Yang Bapak Ibu yang lain bisa menyesuaikan saja. Boleh kah? Boleh. Boleh toh? Dan mukanya kelihatan mengantuk sekali karena siang. Di Jayapura siang begini mengantuk. Iya, sedikit lagi Ada sore, Bapak Pak. Ibu yang sudah kenal saya kah? Belum. Belum kenal. Menurut Bapak Ibu saya masih muda kah tua ini? Hampir muda. Ya, masih muda. Masih Hampir muda. Hampir. Kenapa hampir muda? Hampir tua lah begitu. Hampir muda kan dari remaja baru makin muda ini. Oh iya iya. Baik, Bapak Ibu sudah dapat materi semua, materi kuliah. Sudah dapat kiriman materi perkuliahan sudah dapat kah? Belum, Pak. Ada yang belum? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Ada Pak. Ya sudah. Ini Iya, biasanya dosen ngajar dulu, selesai baru materinya di-share, Pak. oh begitu ya. Iya, Pak. Tapi lebih baik juga kalau dapat duluan supaya kamu belajar supaya tidak terlalu sulit kita belajar sama-sama. Karena ini pelajaran biasa umum, pelajaran umum. Betul, Pak. Oke, baik. Kita belajar Pancasila lagi. Tidak apa-apa toh, kita belajar Pancasila ulang ya. Karena Bapak Ibu belum tugas lama jadi mungkin selupa Pancasila. Kita dulu SD, SMP baca kadang tuh baca Pancasila sampai 6, tapi kita belajar begini supaya tahu ingat kembali. Pancasila itu ada 5 sila bukan 6. Kalau kita mulai dari 1 Pancasila, itu bisa dapat 6 terakhir di bawah. Baik, saya mau minta apa? Bapak Ibu bisa lihat apa yang saya sajikan ini, bisa lihat kah? Bisa, Materinya Pak. kita lihat. Bisa, Pak. Oh, Bisa, iya. Pak. Bisa, Pak, bisa. Ya, kita lihat pokok bahasannya itu. Tapi nama saya sudah tahu tadi. Nama saya sudah. Sudah lihat nama saya di depan tadi. Sudah. Harus Bapak. Ini nama saya lihat. Ya, sudah lihat. Ya itu nama saya. Saya tidak bisa sebut nama saya pribadi karena saya sendiri, makanya susah mau sebut. Kalau orang lain bolehlah menyebut nama saya. Oke, itu nama saya. Kita masuk pokok bahasannya Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai bangsa. Ini waktu terada jadi kita kuliah cepat-cepat supaya Bapak Ibu lain lagi. Ya, kita lihat bahwa ya, bagaimana? Mungkin yang lain dia punya ini mungkin. Ya, saya mau tanya Bapak Ibu orang dulu. Mungkin sebelum kita masuk, ada feedback kasih suara kita. Sabar ya. Bapak Ibu bisa dengar? Halo. Halo. Halo, Pak. Ya, baik. Halo. Ya, Pak. Bisa. Coba Bapak Ibu jelaskan mengapa harus Bapak Ibu yang berprofesi sebagai perawat atau orang kesehatan pelajari Pancasila. Saya cuma satu pertanyaan pertama dulu membuka perkuliahan ini. Ada yang mau jawab?
Tirsa kah? Tirsa di rumah sakit ya. Ibu Tirsa, maaf, Ibu Tirsa ya. Ada kah? Silakan. Iya. Kenapa Bapak Ibu harus belajar Pancasila? Halo? Tarda mau jawab. Karena memang kita sebagai warga negara harus halo. Ini Ibu siapa yang Ada jawab? dong. Ibu siapa yang jawab kah? Ibu Helena dari kelas Merauke. Oh iya, silakan Ibu Helena. Saya catat nama yang jawab ini, saya catat namanya. Iya, silakan. Iya. Ibu Helena, oke. Karena Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, maka setiap warga negara, termasuk kita sebagai insan perawat, mantri, semua wajib untuk menjadikan falsafah hidup kita, sehingga dalam pelayanan kita, apapun yang kita lakukan harus berdasar atas Pancasila, sehingga apa yang kita laksanakan boleh berjalan dengan apa yang diharapkan Tuhan maupun diharapkan oleh pemerintah. Begitu. Oke, baik. Ada lagi? Baik, itu luar biasa itu penjelasannya. Ada Dari lagi? Biak. Ya, dari Biak. Silakan. Bapak siapa? Dari Biak. Iya, Ya. silakan. Petrus Semiapen dari Biak. Oke, silakan Bapak Petrus. Kita melihat pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, terkandung nilai-nilai dan norma-norma yang ada. Nilai norma kaidah yang terdapat dalam Pancasila itu sebagai dasar atau pandangan hidup kita, termasuk perawat agar melayani sesama sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. Mungkin demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Kayaknya sebelum Tom belajar nih, Bapak Ibu sudah tahu Pancasila. Peran Pancasila dalam pribadi Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini kayaknya sudah tahu semua. Tom belajar saja dulu. Saya rasa yang praktekan ini Bapak Ibu dorong ya nanti. Karena berhadapan dengan manusia. Bukan dengan batu atau dengan pohon, pasti ini kan tugas-tugas kita berhadapan dengan manusia. Baik, saya pikir begitu. Kita lihat tentang pernyataan oleh John Garner yang 1992 menyatakan bahwa tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu memiliki dimensi moral guna menopang peradaban. Artinya untuk mencapai derajat sebuah bangsa dibutuhkan bangunan nilai, paradigma, dan cara berpikir bangsa dalam usahanya membentuk sebuah negara. Itu pokok bahasan yang nanti kita lihat berkaitan dengan Pancasila. Yang kedua, kita lihat dalam pokok bahasan yang kedua, lahirnya Pancasila. Sejarah berdirinya Pancasila secara singkat saja kita lihat pada sidang penyelidik usaha persiapan kemerdekaan BPUPKI, yakni sebuah badan pembentukan penjajah Jepang yang berjanji akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia pertama tanggal 19 Mei 1945. Selaku ketua lembaga tersebut, Dr. Rajiman Diningrat meminta kepada para anggota sidang untuk mengungkapkan dasar negara Indonesia merdeka. Itu sejarahnya. Yang kedua, dari Rajiman Wedyo Diningrat meminta kepada para anggota sidang untuk mengungkapkan dasar negara Indonesia merdeka. Permintaan itu sungguh sangat menantang dan sekaligus menimbulkan rangsangan anamnesis yang memutar kembali ingatan para pendiri bangsa ke belakang. Hal ini juga mendorong para anggota sidang untuk menggali kekayaan kerohanian, kepribadian, wawasan kebangsaan yang terpendam lama dalam sejarah bangsa ini. Tantangan ini tentu disambut hangat oleh para anggota sidang. Banyak dari para anggota sidang telah mencurahkan usahanya untuk menjawab respon, yakni dengan merumuskan cita-cita dan arah dan tujuan dari terbentuknya negara baru ini. Di antara tokoh-tokoh tersebut yang menonjol adalah Insinyur Soekarno, presiden kita, presiden pertama, Dr. Soepomo, dan Muhammad Yamin. Yang berikut, Bung Karno
telah memahami bahwa bangsa yang besar harus ditopang oleh norma-norma nilai-nilai ataupun pandangan dunia yang telah membentuk bangsanya selaras dengan ungkapan John Gardner, karena dasar dari sebuah pandangan hidup bangsa adalah falsafah hidup bangsa itu sendiri. Maka mereka harus bisa menyelami dan berpikir masyarakatnya dalam rentetan sejarah kehidupan mereka. Sebelumnya sebuah fondasi sebuah bangsa tidak boleh diambil dari luar dirinya, melainkan harus dicari dalam kehidupan bangsa itu sendiri. Meski tetap ada pengaruh nilai-nilai lain yang berada di luar dirinya, maka dengan perenungan yang sungguh-sungguh mendalam dan tak atas berkat ilham Tuhan, Soekarno telah menemukan mutiara Nusantara yang sekarang kita kenal dengan nama Pancasila. Pada kerajaan Majapahit, kita mengenal Sumpah Palapa. Pati Gajah Mada bekerja sebelum Nusantara bersatu di bawah pemerintahan Raja Prabu Hayam Buruk. Gajah Mada telah berhasil mengintegrasikan Nusantara. Semboyan istilah-istilah seperti Bhinneka Tunggal Ika, Nusantara, Pancasila sudah ada pada periode ini. Tiga istilah ini konon telah terdapat dan termuat dalam Kakawin Nagara Kertagamak, karangan Empus Panca, dan buku Sutasoma, karangan Empu Tantular, meski dengan pengertian dan pemaknaan sedikit berbeda. Sebagai contoh dalam buku tersebut, istilah Pancasila disebut mempunyai arti berbatu sandi yang 5 dalam bahasa Sanskerta, juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5 Pancasila. Dalam Pancasila krama yaitu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, tidak boleh mabuk minuman keras. Ya, itu seperti yang sudah ada di kerajaan oleh Majapahit, yang sudah ada dalam kerajaan mereka norma-norma yang mengatur kehidupan mereka saat itu. Yang berikut kita lihat dalil Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat di bawah ini merupakan uraian yang komprehensif seperti yang telah dikembangkan oleh Prof. Noto Nagoro yang merupakan tokoh dan guru besar UGM, pendiri Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta. Dia merupakan seperti yang dituturkan oleh murid-murid orang yang pertama menggali ilmu filsafat Pancasila yang telah membuahkan hasil yang dampaknya secara langsung ataupun tidak hingga saat ini. Masih kita lihat baik di bidang ilmiah maupun di bidang politik praktis. Profesor Noto Nagoro juga yang menjadi promotor penganugerahan gelar doktor honoris yang memberi UGM di bidang ilmu hukum kepada Presiden RI Insinyur Soekarno pada tanggal 9 September 1991, dianggap berjasa sebagai pencipta Pancasila. Selain itu, sila-sila Pancasila juga merupakan sistem filsafat yang merupakan kesatuan organis, karena setiap sila hubungan berkaitan dan saling mengaktualifikasi. Oleh karenanya bisa disebut sebagai sistem sila-silanya yang saling berhubungan dan mengkualifikasi, membentuk struktur kesatuan yang menyeluruh seperti tercermin dalam sila Pancasila, yakni memiliki pemikiran dasar tentang hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan sesamanya, dan dengan masyarakat yang berpikir. Maka Pancasila pun juga bisa disebut sebagai sistem filsafat seperti sistem lain. Yang berikut sebagai suatu sistem Pancasila telah syarat yaitu adanya kesatuan dari kelima unsur sila yang satu sama lain tak dapat dipisahkan. Adanya keteraturan dari sila-sila yang satu bereksistensi secara hierarkis dan konsisten, masing-masing sila berada dalam suatu urutan tingkat yang nilainya lebih esensial didahulukan. Ini salah ketik. Baik, yang berikut itu adanya keterikatan antara sila yang satu dengan sila yang lain, adanya saling hubungan dan saling tergantungan,
correlation antara sila yang satu dengan yang lain. Adanya kerjasama antara sila yang satu dengan sila yang lain. Hal ini mutlak sebab dasar filsafat negara harus merealisasikan tujuan-tujuan negara. Adanya tujuan bersama di mana untuk mewujudkannya diperlukan suatu pemerintahan yang stabil dalam suatu wadah negara yang mempunyai dasar filsafat tersebut. Yang berikut, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memenuhi syarat-syarat pula, yaitu ditinjau dari segi ontologis, metafisika, adanya kepercayaan yang bertakwa bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Hal ini berhubungan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Filsafat manusia, yaitu antropologis, berhubungan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Filsafat nilai atau aksiologi, logika, etika, estetika, berhubungan dengan sila persatuan Indonesia. Hal itu menyangkut masalah kebenaran, logika, kebaikan, etika, dan keindahan estetika. Filsafat sosial berhubungan dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan. Ya, baik, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Bapak Ibu yang ada di Biak, Merauke, silakan, ada yang mau bertanya atau saya lanjut ini. Ini kita telur maraton. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Baik, kesatuan sila-sila ya. Kalau dilihat dari urutan sila-silanya, dari sila pertama hingga kelima, susunan sila Pancasila tersebut adalah hierarkis dan berbentuk piramida, atau dapat disingkat hierarkis piramida. Hal ini berarti sila-sila Pancasila memiliki urutan-urutan berjenjang, yakni sila yang ada di atas menjadi landasan bagi sila-sila di bawahnya, yakni sila pertama melandasi sila kedua melandasi sila ketiga melandasi sila keempat, dan sila keempat melandasi sila kelima. Yang berikut secara ontologis kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramida. Tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Berbagaimana diungkapkan oleh Notonegoro bahwa hakikat adanya Tuhan adalah ada karena dirinya sendiri Tuhan. Sebagai kaus prima, oleh karena itu sebagai sesuatu yang ada termasuk manusia ada karena diciptakan Tuhan, atau manusia ada sebagai akibat adanya Tuhan. Bisa. Dasar ontologis Pancasila menunjukkan secara jelas bahwa Pancasila itu benar-benar ada dalam realitas dengan identitas dan entitas yang jelas. Melalui tinjauan filsafat, dasar ontologis Pancasila mengungkap status istilah yang digunakan, isi dan susunan sila-sila, tata hubungan serta kedudukannya. Dengan kata lain, pengungkapan secara ontologis itu dapat memperjelas identitas dan entitas Pancasila secara filosofis. Ini menurut Samsudin. Ya, dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, monopluralis. Manusia Indonesia menjadi dasar adanya Pancasila. Manusia Indonesia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga, jasmani, dan rohani. Sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi, berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Ciri-ciri dasar dalam setiap sila Pancasila mencerminkan sifat-sifat dasar manusia. Monopluralis, ada hubungan yang bersifat dependen antar Pancasila dengan manusia Indonesia. Artinya eksistensi, sifat, dan kualitas Pancasila amat bergantung pada manusia Indonesia. Selain ditemukan adanya manusia Indonesia sebagai pendukung pokok Pancasila, secara ontologis realitas yang menjadi
kan sifat-sifat melekat dan memiliki Pancasila dapat diungkap sehingga identitas dan entitas Pancasila itu menjadi sangat jelas. Harus saya baca terus ini. Saya bisa tulis salah satu pertanyaan di sini untuk dijawab, boleh kan? Saya tulis salah satu pertanyaan di sini. Masing-masing menulis ke saya. Ini pertanyaannya Bapak Ibu, silakan menjawab ya. Waktu saya kasih 5 menit. Waduh, langsung jawab. Tidak. Langsung ini pertanyaan untuk merangsang pola ini, daya ingat kita. Kita ini setua-tua, saya juga setua, Bapak Ibu setua, jadi mungkin bantu kita bagaimana supaya bisa berpikir. Ini pertanyaannya. Teman-teman itu yang bersuara coba dipadamkan. Tolong kalau ada anak kecil, kalau yang nggak berani, silakan dipadamkan ya. Iya, tolong. Backgroundnya itu di mute. Mengganggu konsentrasi. Backgroundnya itu di mute ya. Iya Pak. Silakan dijawab. Sudah. Kerja baru makan dulu Pak. Iya. Kenapa alasannya? Makan baru kerja, baru makan Pak. Alasannya apa? Makan dulu baru kerja Pak, biar bisa berpikir. Oke. Sekarang begini. Makan baru kerja Pak. Sekarang yang makan baru kerja, jawab dulu. Nah, kalau dari saya Pak, kan kita sebelum bekerja kan harus makan. Izin Pak. Iya. Gitu kan? Saya Florida. Saya Florida dari Merauke. Ya. Jadi mana yang duluan makan baru kerja atau kerja baru makan? Kalau saya makan dulu baru kita bekerja, karena makan memberikan tenaga pada kita supaya kita dapat berpikir. Karena makan memberikan gizi dan memberikan kita tenaga untuk berpikir dalam bekerja. Oke. Itu saja sekilas. Berikut yang makan baru kerja lagi, yang satu lagi. 2 orang minimal. Yang kedua lagi, 2 orang minimal yang jawab. Siapa lagi yang mau berikan tanggapan? Silakan. Kalau saya Pak, Bernadette dari Timika. Siapa? Bernadette dari Timika Pak. Iya, silakan. Kalau saya makan dulu baru kerja Pak. Karena kalau kita tidak makan dulu, dari mana dapat tenaga untuk bisa bekerja dan bisa memfokuskan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, terutama khususnya perawat. Kita harus betul-betul fit dulu baru bisa melayani yang Oke. Terima kasih Pak. Oke. Sudah. Intinya makan biar ada energi. Oh begitu. Tergantung Pak. Ya, intinya makan dulu baru ada energi untuk berpikir, untuk melakukan aktivitas. Karena kalau tidak makan kan nanti. Jawabannya benar semua. Sekarang yang kerja baru makan, silakan. Sekarang yang kerja baru makan. Silakan. Kalau orang kerja baru makan tuh. Kalau kerja baru makan kan seperti kita pegawai negeri kan, harus kita kerja dulu baru kita diberikan, kita punya hak untuk kita makan. Maksudnya dengan kita bekerja, kita punya gaji, baru kita bisa boleh makan. Jadi kerja dulu, dapat uang, makan, masak, baru makan. Makan habis terus. Terus apa lagi? Ini kan habis baru kerja lagi. Baik. Maaf Pak. Oke, saya kasih dia punya. Saya kasih ini untuk jawabannya begini. Iya. Baik Bapak, kerja. Apa kalau tidak makan mati. Kalau sudah kerja 1 tahun, Maaf Bapak, kita dari BIAK menjawab. Sudah jawabin. Ini Bapak sudah jawab. Kamu lihat saya sendiri jawaban.
Kalau tidak terjadi, Iya, lanjut. Bapak. Kita dari dia. Sudah Bu, sudah lagi dijawab Bu. Lagi dijawab. Kalau tidak kerja tetap Tidak makan. makan. Mati dang. Makan baru kerja. Kalau tidak makan berarti mati. Nanti tolong pasien berpasien yang Oh, kacau. makan. Makan. Kita pergi kantor aja harus makan. Dua-duanya timbal balik tuh. Kalau orang Jawabannya apa? tidak makan, Jawabannya apa? Tapi tergantung kalau nggak ada makanan Makan mana bisa bisa semangkut. Pak. Mana bisa orang tidak makan untuk bekerja. Makan untuk hidup, hidup untuk kerja. Ini kekuatan. Semuanya benar. juga. Semuanya benar. Ada yang masih mau jawab lagi. Kalau masih mau jawab harus bukan lagi yang lain. Pak semua. Ah, bisa. Sama saja. Banyak yang Boleh. makan jadi putuskan saja Pak. Yang banyak yang suara terbanyak Pak. Pele. Nah, kita mau kerja harus kita sarapan dulu baru kerja toh. Itulah. Oke, sudah toh. Jawabannya sudah. Masing-masing cari lagi yang lain. Masing-masing cari jawaban yang lain. Itu jawaban yang salah satunya. Masih ada 3 jawaban lagi untuk melengkapi itu. Silakan jadi PR. Apa ya? Pele. Makan baru kita memiliki tenaga, kekuatan, semangat dalam bekerja. Harus kita ganggu Bapak Ibu dong punya ini. Karena tiap hari pikir pegang obat kah, bagaimana tidak tahu nih. Suntik-suntik orang kah. Itu jadi supaya pacu-pacu otak sedikit biar dia ada cerdas. Ya, dasar. Jujur, kita Pak. kembali ke laptop ya. Jawaban Ya, lanjut. semua. Super. Oke, Ya. sekarang kita kembali ke laptop. Kita lihat dasar epistemologis Pancasila. Pancasila sering dikatakan merupakan manifestasi dari kristalisasi nilai pandangan hidup maupun filsafat hidup bangsa Indonesia sejak lama. Oleh karena itu Pancasila tentu merupakan suatu sistem keyakinan dan cita-cita yang telah menyangkut hal praktis dan dijadikan landasan secara hidup manusia Indonesia karena meliputi sistem yang abstrak sebagai sistem keyakinan maupun sistem praktis terkait cara hidup. Maka Pancasila juga bisa dianggap sebagai sistem pengetahuan, yakni sebuah cara pandang tertentu mengenai realitas dalam semesta manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak bisa dipisahkan dengan dasar ontologisnya, yakni hakikat manusia Indonesia sebagai subjek yang mengadakan Pancasila. Kalau manusia merupakan basis ontologis Pancasila, maka implikasinya bangunan epistemologi Pancasila harus ditempatkan dalam bangun filsafat manusia. Kita next nih. Dasar arkeologis Pancasila. Arkeologis Pancasila di Giryakara pernah menyatakan bahwa bagi bangsa Indonesia Pancasila merupakan solin. Pancasila merupakan harapan, cita-cita, tapi sekaligus adalah kenyataan bagi bangsa Indonesia. Dari pernyataan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa Pancasila mencerminkan nilai realitas dan idealitas, yakni disebut bersifat mencerminkan nilai realitas karena di dalam sila-sila Pancasila berisi nilai yang sudah dipraktekkan dalam hidup hari-hari oleh bangsa Indonesia, sedangkan disebut mencerminkan nilai-nilai idealitas karena merupakan cita-cita harapan dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupannya. Ya, kita lihat Pancasila di tengah-tengah isu kontekstual kebangsaan. Sebagai sebuah filsafat atau sistem berpikir memiliki konsekuensi bahwa Pancasila Tadi pagi, masuk ke rekeningnya ide itu sebenarnya. perangkat analis dan model. Apa tadi? Ya, halo, ibu-ibu kalau punya
ada keributan kasih mati backgroundnya, backgroundnya itu dimatikan dong. Iya. Oh, mute. Mute yang bagian belakang itu, suara belakang. Konsentrasi. Ya, berbagai permasalahan kontekstual yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, diantaranya korupsi, radikalisme, keagamaan, hingga terorisme, separatisme, hak asasi manusia, globalisasi, dan lain-lain. Berkaitan dengan Pancasila di tengah isu kontekstual kebangsaan, ini hal yang penting bagi Bapak Ibu sebagai seorang medis, seorang perawat yang bertugas. Kadang dalam praktek pekerjaan-pekerjaan kita sebagai seorang abdi negara, khususnya dalam bidang kesehatan, kita juga tanpa sadar banyak hal-hal yang kita praktekkan dalam tugas-tugas dan kerja kita itu melanggar dasar dari negara Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam kehidupan mereka. Yes, real dari Biak ada kah? Iya, dari Biak Bapak. Oh iya, habis tadi kasih foto kaku, jadi saya pikir ini mungkin dia ada kasih foto kaku baru dia ada pikir Ambroben ke ujung bandara sana. Oh. Dia ada pandu pesawat turun. Ya mau naik pesawat tuh ke Jayapura. Oke, baik. Lanjut. Oke, ya, hal ini sangat penting. Bagian ini itu berkaitan dengan Pancasila di tengah isu kontekstual kebangsaan ini penting bagi kita. Sebagai perawat, medis, yang kita bertugas, kita perlu melihat bahwa posisi-posisi pekerjaan kita ini kita bisa menempatkan diri. Apakah kita menghindar dari yang hal-hal yang tadi, misalnya korupsi, ya toh. Banyak orang bekerja sebagai abdi negara, tapi praktek-prakteknya tidak menghargai negara yang mempunyai dasar yang kuat, yaitu Pancasila. Biasa banyak hal-hal yang dibuat luar daripada apa yang menjadi pedoman dari suatu negara tersebut. Kita lihat yang berikut itu tentang dari perspektif Pancasila, korupsi jelas-jelas merupakan kejahatan pengkhianatan terhadap cita-cita Pancasila. Korupsi berpotensi merusak kesatuan dan integrasi bangsa yang telah disepakati sejak 1928. Kejahatan korupsi menghalangi pencapaian cita kemerdekaan sebagaimana yang tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang 45. Cita konstitusi untuk menciptakan negara dan pemerintahan yang dapat mengantarkan setiap individu pada perlindungan segenap bangsa, perlindungan terhadap tumpah darah, kecerdasan kehidupan bangsa, terciptanya kesejahteraan umum, dan tercapainya perdamaian abadi bersama bangsa-bangsa yang lain menjadi kendala dan tidak tercapai akibat dari penyalahgunaan wewenang dan perilaku-perilaku koruptif yang lain. Itu menurut Joko Siswanto. Baik Bapak Ibu, mungkin saya jelaskan sendiri, biasa pusing juga. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu mau bertanya, diskusi, coba kita diskusi sedikit mengenai topik yang ini, Pancasila di tengah isu-isu kontekstual kebangsaan. Silakan, ada yang mau buat pertanyaan atau mau bantu berikan pemahaman tentang bagian ini, silakan. Saya buka ruang diskusi. Pak. Iya. Pak. Dengan Ibu siapa? Saya Florida, dari Florida Tech Hall dari Merauke. Ya, silakan Ibu Florida. Saya mau tanya yang slide ke-17 bisa Pak? Apa itu? Slide ke-17. Mau tanya di bagian slide ke-17. Boleh. Silakan. Ya, di sini dasar ontologis Pancasila. Yang di sini yang saya mau tanyakan, bisakah Bapak berikan satu contoh bahwa Pancasila itu benar-benar ada dalam realitas dengan identitas dan entitas yang jelas. Begitu saja Pak. Terima kasih. Ibu suruh saya memberikan contoh, kan saya yang suruh Ibu berikan contoh. Ibu paham ke tidak ini? Pele. Saya mau bilang Bapak kasih contoh begitu Pak. Karena saya ada sedikit bingung gitu. Apa Ibu bingung ya ontologis? Ontologis itu dasar, artinya dasar, pandangan awal. Iya, iya. Iya toh? Iya. Ontologis itu pandangan awal atau praktik hidup awal daripada bangsa Indonesia. Karena orang di Indonesia sejak dulu itu mereka sudah mempunyai dasar seperti tadi kita lihat di sejarah lahirnya Pancasila. Iya.
dalam di kerajaan Majapahit itu ada 3. Ya ada 3 kah? Ada 5 kan? 5 Pancasila itu. Yang terakhir itu jangan mencuri. Ya, terdengar baik. Ibu dengar kah tidak? Yang bertanya ini. Ya, saya dengar Pak. Maksudnya karena saya tidak agak sedikit tidak mengerti, maka itu saya tanya ke Bapak. Ya, dalam kehidupan keberagaman bangsa Indonesia itu sudah ada nilai-nilai etika norma dasar yang sudah ada secara ontologis tuh, pandangan-pandangan itu sudah ada dalam kehidupan masyarakat berupa filsafat, pegangan-pegangan hidup. Itu dasar-dasar ontologis Pancasila itu yang menunjukkan secara jelas bahwa lahirlah sebuah Pancasila itu karena masyarakat sudah hidup seperti itu. Dari yang tadi kita lihat kerajaan Majapahit itu ada 5 sila kan. Yang terakhir itu jangan mencuri. Itu. Ada buku. Mengungkap status istilah yang digunakan isi dan susunan sila-sila tata hubungan secara kedudukannya. Dengan kata lain, pengungkapan secara ontologis itu dapat mempelajari identitas dan entitas Pancasila secara filosofis. Artinya, secara filosofis kita dapat melihat bahwa bagaimana Pancasila itu ada. Dia kedudukannya dengan orang dapat melihat bagaimana Pancasila. Pancasila ini juga kalau saya lihat Pancasila ini seperti salah satu hukum yang sudah memang paten dari Tuhan begitu. Dan sila pertama yang seperti tadi kita jelaskan, sila pertama, kedua, ketiga itu dia saling berkaitan karena dia bicara tentang manusia dan memang tidak bisa dipisahkan. Secara ontologis melalui tinjauan filsafat itu seperti itu karena meluas, karena dapat dibuktikan apa yang dipraktekkan oleh manusia tentang Pancasila ini juga yang akan ada dalam realitas kehidupan manusia hari-hari dan tidak bisa terlepas dari itu. Misalnya contoh orang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, masing-masing orang melakukan tugas keagamannya sesuai dengan kepercayaannya, seperti itu. Jadi dasar-dasarnya itu sudah ada. Wah. Mungkin ada saudara-saudara lain mau menambahkan, silakan nih. Itu yang saya bisa sampaikan, bisa tambahkan dari penjelasan yang. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Bisa Kak Ibu. Masalah yang lain dan juga bicara sendiri, jadi yang lain kan mati mikrofonnya dulu, jangan semua bicara. Ya yang lain kan mati mikrofon. Iya, kalau mau bicara baru kasih aktif. Jaringan, makanya kita bilang jaringan. Kita tidak bisa dengar Bapak dia suara jaringan. Selain jaringan gangguan padam lagi baru masuk. Pas mati suara lagi. Keluarlah masuk lagi. Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Tentang ini, coba Pancasila di tengah-tengah isu kontekstual kebangsaan. Isu kontekstual itu saat ini itu banyak hal yang berkaitan dengan ada yang melawan Pancasila, ada yang mendukung Pancasila, ada yang memeliharanya dan sebagainya. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa bisa memberikan pertanyaan tentang bagian ini, silakan. Tadi Ibu pertanyaan saya sudah jawab sebagian, masih banyak juga. Silakan. Pancasila di tengah-tengah isu kontekstual kebangsaan. Kalau di Papua itu orang semua tahu Pancasila. Orang-orang di pedalaman dong tahu Pancasila itu sampai 5. Tapi memang praktek ada di Papua yang pernah dong baca itu sampai Pancasila 6. Karena dia memulainya disebut 1 Pancasila. Akhirnya yang sila terakhir itu 6. Sampai 6. Tapi bersyukur karena dia tahu. Itu dia tahu. Karena dia tidak tahu sama sekali. Masih ada lagi yang bertanya kan? Saya mau kasih ini, bagian ini saya bisa berikan penjelasan. Ketika Bapak Ibu bertanya, baru coba kita berikan uraian tentang Pancasila di tengah-tengah isu kontekstual. Kita diskusi bagian ini sedikit dulu, karena ini penting juga. Iya. Banyak problem, isu-isu aktual, kontekstual, kebangsaan, permasalahan aktual yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, diantaranya korupsi, radikalisme, keagamaan. Coba lihat bagian itu, korupsi, radikalisme, keagamaan hingga terorisme, separatisme, hak asasi manusia, globalisasi dan lain-lain. Kita ada beberapa poin yang Bapak Ibu bisa bertanya dari sisi itu supaya kita berikan penjelasan. Misalnya tentang korupsi tadi sudah, sekarang radikalisme coba. Memang isu-isu yang banyak beredar itu tentang radikalisme merubah Pancasila ya, itu ini banyak. saya mau bertanya Pak.
tentang Silakan. radikalisme. James. Pak. Ini siapa? Dari Ibu Helena dari kelas Merauke. Oh, Merauke. Iya, silakan Ibu Helena. Kenapa ya kaum radikalisme atau yang garis-garis keras itu selalu melakukan kekerasan terhadap sesama yang lain, padahal kalau kita lihat dari kontekstual bahwa Pancasila sebagai bangsa, sebenarnya kita semua percaya akan Tuhan yang itu yang lain itu. Caranya kita menyembah Tuhan itu beda-beda, dan sebenarnya itu kembali ke pribadi kita masing-masing. Cuma kehidupan nyata bahwa sering yang dimarginalisasi, sering Ibu kasih suara dekat mikrofon supaya bisa dengar baik. Saya terdengar baik. Ini ada yang bicara itu bikin ini saja. Iya, bikin ribut. Yang matikan itu suara ke mikrofon itu boleh unmute. Iya, termengerti kan? Silakan Ibu, ayo ulang pertanyaan intinya saja. Jadi kenapa kaum radikalisme terlalu berlebihan dalam menganggap bahwa agama mendasar membawa nama agama sebagai sebuah pembenaran akan perilaku-perilaku untuk melukai dan membunuh sesama manusia. Padahal kita tahu bahwa Pancasila itu ideologi bangsa, sehingga kita masing-masing dilindungi negara ini oleh karena Pancasila itu. Terima kasih, Pak. Memang realitas yang sekarang terjadi itu seperti itu. Tapi itu bukan semua, bukan keseluruhan, tapi itu hanya kelompok-kelompok yang punya doktrin pemahaman yang berbeda sedikit, yang agak keras, sehingga ya dari sisi pandangan pemerintah atau orang lain, kaum yang lain, kelompok lain melihat bahwa apa yang mereka lakukan, tindakan-tindakan ini memang sangat melanggar atau melawan Pancasila sebagai dasar negara daripada Indonesia. Hal itu memang kita semua tahu bahwa sementara ini pemerintah pun berupaya untuk memperbaiki atau membawa mereka dengan cara-cara yang terbaik, pendekatan-pendekatan yang baik, agar mereka ini juga bisa memahami bahwa kehidupan manusia sebagai makhluk yang kuadrat itu tentunya mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk hidup, hak hidup dan segalanya sesuai dengan dasar negara Pancasila. Oleh karena itu yang tadi kelompok-kelompok yang tadi saya pikir itu tidak terlalu besar, artinya bahwa pemerintah, jangan sampai pemerintah yang punya pemahaman seperti itu. Kalau ada kelompok itu wajar lah. Dalam dunia satu negara pemerintahan pasti ada yang berseberangan. Dan saya pikir hal itu menjadi perhatian dari pemerintah juga saat ini untuk menyelesaikan bagian-bagian itu. Begitu Ibu, kita juga harus bisa memberikan pemahaman. Kita yang sudah mengenal betapa pentingnya Pancasila itu, mari kita praktekkan dalam hidup kita dan pekerjaan kita. Nanti dari pekerjaan-pekerjaan kita juga orang akan melihat, oh ternyata begini lebih baik daripada yang sana. Karena yang sana kita terus ada dalam persoalan, dalam masalah. Siapa manusia mana yang di dunia ini mau hidup terus dalam persoalan? Pastikan dia akan tinggalkan persoalan dan dia akan kembali baik. Itu tinggal waktu saja. Orang bilang tinggal proses waktu yang akan membuat orang itu dewasa dalam hal itu. Artinya melihat Pancasila itu sebagai satu dasar negara yang kuat. Mungkin begitu ya, Ibu ya. Ya, terima kasih Bapak. Yang lain silakan. Baik, ada yang lain? Tentang radikalisme di Papua ini kan radikalisme banyak. Isu Papua merdeka lah, toh. Orang bilang radikal, KKB dan sebagainya. Ya, memang banyak hal yang terjadi di Papua itu yang mirip seperti apa yang ada di sana. Tapi itulah, tadi jawaban yang pertama, ada upaya pemerintah, ada upaya bagaimana supaya membawa mereka kembali untuk mengenal, melihat bahwa betapa nilai-nilai Pancasila ini dapat mempersatukan kehidupan kita bersama untuk manusia saling hidup bersama, artinya dalam negara Republik Indonesia. Banyak hal-hal yang terjadi kita lihat
bukan hanya itu saja, masih banyak hal yang penting. Apalagi berkaitan dengan tugas-tugas pribadi kita juga banyak yang kita munculkan dalam praktek hidup kita hari-hari. Halo? Iya Pak. Iya Pak, Bisa, dengar Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada yang lagi yang mau bicara, kita diskusi bagian ini? Silakan. Saya tidak mau masuk ke materi berikut. Kita diskusi ini selesai dulu baru saya pindah. Silakan. Saya ada mencatat. Tidak ada. Kalau tidak ada kita maju. Silakan. Izin dari Biak. Izin. Dari Biak, silakan. Iya. Baik, terima kasih Pak. Ya, kita tahu Pancasila sebagai filsafat, sistem berpikir, konsekuensi, dan cara pandang untuk manusia Indonesia. Tapi di kontekstual yang berkembang saat ini, seperti yang terjadi di masa pandemi ini, ada kelompok yang masih ingin berkumpul melakukan reuni dan lain sebagainya, padahal mereka tahu ada aturan, ada norma-norma yang dibuat oleh pemerintah untuk melarang berkumpul, karena konteks yang sekarang terjadi adalah masa pandemi. Tetapi ada para pemimpin, ada para pemikir yang melakukan hal pelanggaran. Apakah ini tidak dapat dipikirkan oleh para penguasa dan para pakar-pakar ilmuwan untuk mungkin dibatasi, apalagi TNI Polri, sehingga keamanan dan pengamanan harus terjadi. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Ya, kalau baik, terima kasih Bapak dari Biak. Begini, kalau kita bicara tentang Pancasila, berarti kita harus berpatokan pada sila pertama, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan, 3 persatuan Indonesia. Kan sila-sila itu dia saling mengikat ya. Dia juga mengikat dari perilaku hidup daripada manusia Indonesia itu sendiri. Kalau tadi Bapak pertanyaan terkait dengan pandemi, memang saat ini sesuai dengan informasi atau pernyataan dari Bapak Presiden bahwa kita harus bersahabat dengan pandemi itu, akhirnya buka ruang untuk orang mulai, karena berapa waktu lalu ini, berapa bulan ini orang terkungkung hanya tinggal di rumah ini. Jadi begitu Bapak Presiden mengumumkan bahwa harus kita bersahabat dengan COVID-19 ini, itu menjadi bagian dari hidup kita, maka mereka mulai berakses, sekalipun pemerintah melarang. Saya pikir mengenai aturan-aturan ini, itu aturan tentang kemanusiaan, bagaimana mereka bisa laksanakan, juga bagaimana mereka menjaga diri mereka, social distancing dalam pribadi mereka masing-masing. Saya pikir apa yang mereka buatnya, jika di mana tempat mereka berada, kalau pemerintah tersebut sudah larang, ya pastilah itu mereka melanggar aturan sebenarnya. Melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Pastilah, tapi dari nilai-nilai lain juga, sisi lain juga, pemerintah tidak serta-merta harus menyalahkan mereka, karena terkait dengan kehidupan mereka, terkait dengan pekerjaan mereka dan lain-lain. Ini memang agak berat kita menjustifikasikan dia sebagai melanggar norma-norma nilai-nilai aturan Pancasila. Dan dari sisi pemerintah juga membatasi ruang gerak, ruang hidup dari manusia, tapi juga manusia itu dia punya hak asasi untuk melakukan segala aktivitas yang lain. Nah, ini yang memang perlu ada satu peraturan yang seperti tadi Bapak bilang, satu peraturan yang baik yang bisa mengatur agar setiap orang dalam melakukan aktivitas di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, mereka bisa menjaga diri mereka, perkumpulan mereka atau social distancing yang mereka harus laksanakan dalam setiap pekerjaan atau aktivitas mereka yang lain. Seperti itu Bapak. Memang saya sendiri juga bingung karena aturan di sana beda dengan aturan yang ada di Jayapura, di Wamena, beda. Di Jakarta beda lagi, datang ke Papua lebih ini lagi, beda-beda. Kita pusing yang mana yang benar sebenarnya. Tidak seragam. Iya. Iya, betul Pak. Soalnya kan lagi ramai dibahas tentang rencana 212 ini, reunian lagi.
212 itu adalah itu sebenarnya gerombolan juga itu. Jadi kalau disamakan dengan hal-hal yang terjadi di Papua, 212 juga gerombolan. Kenapa mau diizinkan? Padahal ini masa pandemi, tidak boleh berkumpul. Benar, benar Bapak. Itu Pak. Iya. Ada bahasanya, bahasa sederhana itu bilang, karena kalau ada mayoritas bergerak ya, pasti yang minoritas pemerintah pasti hanya mengikuti untuk mengawasi dan mengarahkan. Itu biasa begitu. Karena kita kan rata-rata mayoritas ya. Kalau dari situ kita tidak membicarakan bahwa ini tidak baik. Mungkin ada maksud penyampaian baik, maksud baik dari apa yang mereka buat. Tapi sisi lain itu mereka melanggar aturan juga. Protokol kesehatan itu mereka langgar. Itu juga salah satu persoalan juga. Iya. Akhirnya pemerintah yang pusing, aparat pusing. Iya, betul Luar biasa Bapak. Saya rasa itu memang jawabannya mungkin Bapak, ini bercanda saja. Bercanda saja. Kalau kita berkumpul dan bergerombol untuk ini mendukung KKBK, berarti pemerintah harus mengikuti saja juga karena kita banyak. Misalnya kita di Papua. Tidak juga. Nanti kalau kita pun nilai tujuan yang salah melanggar Pancasila, nanti kita dihukum lagi. Kita dibilang separatis dan lain-lain. Jadi kalau berkumpul itu ada satu tujuan, harus lapor juga polisi. Besok nih kegiatan ini. Kalau kita pergi saya bilang, wah ini masa dong mau buat sesuatu. Nanti dong tangkap dia ketua lagi, ya sudah selesai. Oke. Baik. Terima kasih untuk Bapak ya dari BIAK ya Bapak. Memang itu ada hal-hal yang memang kita tidak usah ikut campur sampai ke sana. Nanti orang bisa salahkan saya kalau saya bicara yang lain. Tapi jawabannya tadi ya, memang karena mayoritas negara ini adalah mayoritas negara Islam, jadi perlu untuk pemerintah juga ikuti dan pemerintah awasi. Jika terjadi pelanggaran ya ada hukum toh, negara hukum, jadi pasti hukum yang akan bertindak untuk menghukum mereka. Mungkin begitu Bapak. Tabe. Iya baik, terima kasih Pak. Tabe ya Mufa. Kalau siang itu arkok bebie. Iya, arkok bebie itu siang. Bapak tahu bahasa Biak, Bapak tes saja. Oke, masih ada yang mau bertanya lagi? Kita sampai jam berapa nih? Coba lihat jam dulu. Sekarang jam 2:44 menit. Tadi kita mulai jam? Jam 1:35 menit ada. Berarti baru 1 jam tuh? Baru 1 jam atau sudah 1 jam lebih? Baru 1 jam. Ayo. 1 jam. Oke, kita maju yang berikut ya. Atau ada yang mau bertanya? Tidak ada, kita maju yang berikut. Bisa? Maju, Pak. Maju. Ya, kita lihat slide 25 ya. Oh, sudah tadi. Sudah, maju slide berikut. Ya, kita lihat yang berikut slide 26 itu terkait tentang globalisasi. Sangat terasakan ketika Pancasila berhadapan dengan peace dengan budaya global dan politik kebudayaan, sehingga Pancasila semakin memainkan fungsi dan peran strategis. Salah satu fungsi sistem filsafat Pancasila adalah meninjau kembali tradisi-tradisi kearifan lokal, melakukan reinventarisasi, revitalisasi, dan reaktualisasi biologis kebudayaan, sehingga di tengah hegemoni globalisasi Pancasila mampu memberikan nuansa kritis tanpa tercabut dari kesadaran kultural kebangsaan. Ya, kita lihat di era globalisasi Pancasila juga memberi peran yang penting, terutama perlindungan terhadap budaya-budaya yang ada dalam bangsa Indonesia. Dia mulai bahwa orang melihat kembali kepada Dari sekali kan? Ini kelas berapa yang ribut terus ini? Coba tolong Kak, teman-teman. Tolong Kak, kita ada lain konsentrasi, lain main. Kalau lain tidak mau kuliah, bisa. Siapa yang ribut? Coba yang lain muncul lagi, kita lihat. Ini baru mana itu? Harus menghargai dosen. Ya, ini kelas berapa yang ribut terus ini? Diam Kak, tolong. Dari mana punya itu? Bisa cek itu Kak. Pak, itu dikasih keluar saja, keluar.
Iya. Mati rasa ke apa itu? Iya, tidak apa-apa. Oke, baik kita lanjut. Ya, kita lihat bahwa era globalisasi ini memang dia mengajak orang kita di Indonesia ini bagaimana untuk berpikir, banyak pengaruh-pengaruh luar yang masuk dalam tatanan kehidupan kita. Orang tua yang ada itu masih ini, tapi kita lihat anak-anak kita tuh saat ini mereka mulai memegang hal-hal yang melakukan hal-hal yang sebenarnya orang tua belum tahu, mereka sudah tahu. Apalagi mereka pegang HP yang sekarang ini ya. Zaman IT, globalisasi ini kan ada IT yang luar biasa. Orang bagaimana kita melihat budaya atau tatanan nilai Pancasila itu ya bisa-bisa juga akan tergeser ketika orang melihat nilai-nilai yang lain, dasar-dasar yang lain yang muncul lewat media. Tetapi Pancasila juga kita lihat bahwa terus mengontrol, artinya dia selalu melihat perilaku hidup manusia yang, dan Pancasila ini kan tertuang dalam semua hukum yang ada, aturan-aturan yang ada, regulasi yang ada, sehingga dia mengontrol semua kehidupan daripada manusia atau masyarakat yang ada di Indonesia ini. Hal yang berikut itu tentang terorisme, radikalisme menjadi fenomena aktual yang muncul kembali seiring dengan proses demokratisasi sekarang ini. Fenomena ini sudah sejak lama terjadi, bahkan menjadi subjek permasalahan nasional sejak Soekarno, Soeharto hingga era reformasi. Sekarang ini bahkan menjadi fenomena global yang mempengaruhi dinamika geopolitik ya, internasional. Risiko terbesarnya maaf, Pak, maaf, mungkin suaranya Ibu Kismi ya di samping terlalu besar, Pak. Kita kedengaran sekali di sini. Benar, suaranya Ibu Kismi. Mungkin itu yang tadi. Iya, suaranya kami yang makanya kami dengar di sini kayaknya Iya. dosen lain di samping. Suaranya Ibu Kismi yang besar. Saya pikir kasihan. Iya. Ada ibu-ibu yang sudah kenal Ibu Kismi kan? Sudah Makanya- Pak, biasa penyampaian materi kami dengar suaranya, makanya kami hafal. Oh, kayaknya Ibu Kismi, suaranya Ibu Kismi Habis sudah tadi- menyampaikan sesuatu kepada pasien. Tadi sendiri jalan tiba-tiba semua masuk ruangan jadi ribut. Iya Pak, lanjut. Itu sudah. Lanjut Pak. Di dalam ruang dosen semua jadi masing-masing bicara susah. Baku tabrak situ. Padahal kita dari pikir mahasiswa, padahal bukan. Oh iya, oke sudah. Mahasiswa semua Lanjut Pak. Baik, ikuti saja ya di dalam slide ini ya. Boleh ikuti di slide saja. Iya Pak. Iya, Pak, lanjut. Lanjut Pak. Risiko terbesarnya bagi persatuan dan kesatuan bangsa adalah bahaya disintegrasi bangsa karena radikalisme dalam pengertian perlawanan terhadap ideologi kebangsaan, sistem pemerintahan, subversi politik, keagamaan, dan pendirian negara berbasis agama dan secara eksplisit melakukan perlawanan terhadap ideologi Pancasila. Ya, tadi yang Ibu yang tadi sudah sampaikan itu tentang radikalisme ya. Kalau memang sampai ada pendirian negara baru ya terjadi disintegrasi. Karena orang sudah tidak menganggap Pancasila sebagai satu dasar negara yang ini. Akhirnya mereka mau bentuk negara yang baru dengan dasar negara yang baru ya pasti akan terjadi disintegrasi. Indonesia terpecah-pecah karena adanya unsur-unsur yang tadi. Nanti kita lihat pada terorismenya. Kita pindah kita masuk yang berikut, sila pertama Pancasila ya. Boleh. Kita bahas sila pertama Pancasila, setelah itu kita akhiri. Nanti kita lanjut minggu depan. Ya, kita lihat arti sila pertama Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa dalam istilah pertama berarti kita sebagai bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta beserta isinya. Di Indonesia, masyarakatnya harus punya kepercayaan terhadap Tuhan yang masing-masing agama yang dianut. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila juga tidak boleh bertentangan dengan ajaran masing-masing agama. Ada juga harapan pada sila pertama Pancasila, yaitu dengan kita percaya pada Tuhan, maka kita tidak akan menyakiti saudara sebangsa. Hal ini tentunya akan menciptakan kerukunan
untuk bangsa kita. Lalu bagaimana cara menerapkan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Saya kasih ini pertanyaan terakhir. Silakan. Bagaimana cara menerapkan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah jawab jangan. Saya minta yang baru, orang yang baru. Saya sudah catat Berarti nama. kita diam ya Pak. Ya Ibu Dita Kak, Ibu Dita sudah jawab. Ibu Dita muncul di layar gitu. Ibu Dita dokter kah atau suster? Perawat, Pak. Oh perawat. Iya. Ibu Dita bisa Iya. jawab kah? Praktek cara-cara menerapkan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Gampang saja. Gampang itu. Apa itu? Gampang itu yang apa itu? Karena kita tidak boleh jawab toh Pak. Ibu Dita kasih aktif suaranya. Ibu Dita suara tidak aktif. Suaranya di mikrofonnya diaktifkan. Mikrofonnya Bu Dita diaktifkan. Ya, sudah. Iya, Pak. Oke, silakan Bu Dita. Apa nih Pak? Maaf Pak, pertanyaannya. Ibu baca di slide. Ibu ada ikut slide. Itu ada bagaimana Iya, cara siap. menerapkan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini mantap kucing. Halo Ibu Dita. Aduh, Ibu Dita padam lagi suaranya. Silakan yang lain. Yang lain coba. Yang belum jawab silakan. Saya ada catat-catat nama yang bertanya, yang bikin saya ada catat nama semua. Ibu Florida yang paling aktif terus, jadi saya cancel Ibu Florida. Yang lain. Izin Bapak, saya di Komang Pak dari kelas Jayapura. Siapa? Komang Ayu Bapak dari kelas Jayapura Pak. Ya, Komang Ayu silakan. Ya, baik di sini pertanyaannya bagaimana cara menerapkan sila pertama dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Iya, silakan. Di mana untuk sila yang pertama itu berbunyi satu ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Karena salah satunya kalau dalam kehidupan sehari-hari kita diwajibkan untuk selalu melakukan mengucapkan kata syukur, memanjatkan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Mungkin kita melakukan ibadah ataupun hal kecil seperti berdoa sebelum dan sesudah melakukan suatu kegiatan. Seperti itu Pak kiranya. Baik, terima kasih. Tepat sekali jawabannya. Benar. Ya, makasih, Ya, Pak. karena kita menerapkan Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari, ya memang kita harus bertakwa kepada Tuhan ya, menjalani ibadah, melihat manusia yang sana itu seperti kita, loh. Itu nanti melihat manusia lagi melakukan aktivitas kita beribadah kepada Tuhan, itu yang penting sekali. Itu dari Ibu Komang Ayu. Silakan dari yang lain tambahkan. Dari Merauke, Pak. Ya, silakan. Siapa? Maria. Bu Maria, silakan. Penerapan Pancasila yakni sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan keseharian itu seperti yang dijawabkan Ibu tadi, dengan beribadat, menjalankan ibadat, dan juga saling bertoleransi antara agama dengan agama yang lain. Oke, mantap. Yang memiliki sama. Ya, terus lanjut. Terus saling menghargai agama dengan agama yang lain, saling menjaga keamanan dan ketertiban antara agama. Ya, terus Nanti tadi sudah. itu saja. Itu saja, Pak. Oh iya, Terima baik. kasih. Terima kasih. Tambah. Ya, Tambah, Pak. luar biasa. Tadi jawabannya bagus tuh. Tambah, Jawabannya. Pak. Silakan tambah, lanjut. Siapa? Ibu Tambah siapa? lagi. Ibu siapa? Dengan Ibu Helena dari Merauke. Silakan. Jadi Pancasila, sila pertama dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari itu dalam artian bahwa
mencakup semua aspek kehidupan. Sebenarnya kalau kita melaksanakan sila pertama ini dengan baik, berarti semua kehidupan itu berjalan dengan baik. Kenapa? Karena ketika kita takut akan Tuhan, maka segala sesuatu kita laksanakan dengan penuh kasih, dengan penuh hikmat, dan kasih yang Tuhan ajarkan bahwa kita saling mengasihi, saling membantu. Semua yang ada di Tuhan, hukum 10 perintah Allah, sudah kita jalankan dalam Pancasila sila pertama ini. Sudah kita laksanakan dengan baik dan benar. Terima kasih. Baik, saya pikir jawaban yang tadi dari Ibu Helena dan semua ibu-ibu yang tadi itu semua benar, tepat sekali dengan apa yang kita pelajari hari ini. Artinya sila pertama yang berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa, masing-masing orang, masing-masing agama, individu melakukan kegiatan menyembah kepada Tuhan, karena dasar negara Indonesia adalah sebuah negara yang dibentuk dengan dasarnya percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu wajib untuk melaksanakan ibadah dengan kepercayaannya masing-masing, dan yang lain harus menghormati. Seperti itu. Saya pikir tadi jawaban-jawaban semua itu luar biasa, sudah menjawab apa yang kita bicara pada sila pertama ini. Saya pikir begitu, terima kasih. Kita akhiri perkuliahan ini. Nanti kita lanjut di minggu depan. Boleh toh? Ya? Iya, Pak. Silakan. Iya, Pak. Yang nanti absen untuk hari ini, absennya nanti bisa kirim ke Pak Roman ya, absennya. Kehadiran, nah, ini ada 100 orang ya yang hadir. Iya ya. Iya, ada 100 orang yang hadir hari ini untuk ikut kuliah. 100 mahasiswa ya. Baik, demikian yang kita ikuti materi sedikit sampai hari ini, nanti kita lanjut kemudian. Kita akhiri, terima kasih. Sampai jumpa lagi ya. Ya. Iya, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Indah, kau stop punya sudah. Orang ada lapar baru. Makan. Punya terus dari tadi. James. Kakak berapa tuh? Albert Mulberry. Itu yang dia bilang makan dulu untuk kerja itu. Rujak kerja. Aktif kamera dulu ini. Terada. Absen. Siang Pak Rohman. Absen. Lihat. Selamat siang Pak Rohman. Absen. Jangan sampai kita tidak absen. Semua hadir. Selamat siang Pak Rohman. Pak Roman semua hadir. Pak Roman hilang. Selamat siang Pak Rohman. Pak Roman tidak ada. Ya, selamat siang buat semua. Pak Roman terus. Oke, karena mereka mau ujian tropis dengan saya jadi. Pak Roman muncul. Kapan ujian Pak Roman punya? Nunggu kelas Jayapura selesai dulu, baru 1 kali sudah. Tinggal kelas Jayapura. Oke, Bapak. Siap, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Absensi sebentar saya buat ya. Iya, Pak. Itu. Yang di ujung sana ganti dep tiang kah?